Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbat fillah, khususnya para santriwati Markas Ahli Mahabbatillah. Kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Sebelumnya kita berada di bulan Syawal. Bulan setelah kita menyelesaikan perjuangan di bulan Ramadan. Buat yang berjuang. Allah sayang sama hambanya. Allah tahu manusia adalah makhluk yang banyak berbuat dosa. Karena kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, Allah bikinkan buat mereka musim-musim kebaikan. Kalau di dunia banyak orang membuat ajang perlombaan, ajang diskon, membuat pameran-pameran, event-event yang membuat orang jadi tertarik untuk menghadirinya, untuk belanja, untuk bersaing misalnya. Ketahuilah bahwa dunia yang kita dambakan, dunia yang mempesona ini udah tua. Tidak lama lagi dunia ini akan hancur. Sedangkan kita ada dua tempat yang harus kita pilih. Satu namanya surga. Yang satu namanya neraka. Kalau bicara neraka, semuanya gak mau masuk neraka. Tatkala berbincang surga, semuanya ingin masuk surga. Bahkan orang-orang kafir pun ingin masuk surga. Karena secara naluri, manusia itu gak ingin capek. Dia ingin senang. Tapi sebagian salah jalan. Sehingga dia bersenang-senang di tempat yang bakal hancur. Dia meninggalkan tempat yang hakiki. Di depan kita ada bulan Dzulhijjah. Yang memang bulan Dzulhijjah ini tidak seheboh bulan Ramadan. Bagaimana persiapannya orang-orang menghadapi bulan Ramadan, kita semua tahu. Bagaimana berbagai media, berbagai sarana digunakan untuk mempromosikan bulan Ramadan. Tapi untuk bulan haji, ya memang jemaah haji berangkat gitu loh. Kalau di Mekah, di Medina, nampak sekali penuh masjidnya, hotel-hotel penuh, restoran-restoran penuh. Ada apa ini? Oh, jemaah haji. Iya. Tapi di negeri kita biasa-biasa aja gitu. Udah selesai, jemaah haji udah pada berangkat. Anda nggak tahu apa, masih ada yang tersisa dari 220.000 yang belum berangkat. Mungkin masih ada, tapi nggak banyak. Dari berbagai penjuru dunia mereka berkumpul di sana. Ada apa sebenarnya dengan bulan Dzulhijjah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayatkan Ibnu Abbas, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha khairun wa ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya itu lebih baik dan lebih dicintai Allah beramal soleh dalamnya daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Nggak ada gitu. Nggak ada. Manusia sepanjang tahun mereka memiliki hari-hari cuti, ada hari-hari libur, ada hari-hari besar mungkin buat mereka. Sepanjang tahun itu nggak ada hari-hari yang beramal soleh lebih dicintai Allah daripada beramal di 10 awal Dzulhijjah. Bentar lagi nih.
Para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah pun tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Walal jihad. Jihad puncak, dzirwatu sanamil Islam. Di mana seorang ketika berjihad, kemudian dia berangkat meninggalkan rumahnya, itu pahalanya seperti orang yang sholat tidak pernah putus, puasa tidak pernah berbuka, sampai mujahid ini pulang ke rumahnya. Itu pahalanya. Kalau dia sebulan seperti pahala orang yang sholat malam, kemudian orang yang puasa siang. Sepanjang hari dia mendapatkan pahala. Dia di medan perang sana. Kata Nabi SAW, jihadu fisabilillah. Jihad pun gak dapat menandingi. Illa rajul. Kecuali satu kondisi. Seorang yang keluar dari rumahnya dengan jiwa dan raganya serta hartanya. Kemudian gak ada yang pulang. Mati dia. Artinya kalau dia hidup beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini, gak bisa ditandingin. Kita mau ngapain? Ini pertanyaannya. Apakah kita tertarik untuk memakmurkan 10 awal Dzulhijjah? Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 148. Coba kita baca ayat ini. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fiik. Allah perintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ada banyak perlombaan yang dibuat oleh manusia. Ya, ada lomba agama, ada lomba keilmuan, ada lomba fisik. Ketahuilah, kita tuh disuruh berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Kalau ada orang yang menyaingimu dalam pakaian, maka saingi dia dalam ketaatan kepada Allah SWT. Ada orang yang menyaingimu dengan kendaraannya, maka saingi dia dengan sholat-sholatmu, dengan bacaan Qur'anmu, dengan zikir kepada Allah. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang memang perlombaan dalam kebaikan menuju kepada Allah itu mungkin kita nggak mendapatkan pialanya di dunia. Kalau lomba yang dibikin oleh manusia kan, oh dapat duit, dapat piala, dapat fasilitas, dapat banyak lah. Dia rasakan ikut lomba ini, oh Anda dapat gitu loh. Dapat apa? Dapat fulus. Dapat apa? Dapat piala, dapat emas. Sedangkan berlomba-lomba menuju kepada Allah, kok kayaknya nggak kelihatan pahalanya. Mereka yang berangkat haji, pulang bawa apa? Bawa capek, bawa batu mereka. Bawa lelah. Orang yang puasa kemarin, dapat apa? Dapat apa sih? Dapat fulus. Malah yang dapat fulus bukan yang puasa, yang THR-an tuh. Nggak ada. Nanti di akhir. Ketika dunia sudah hancur. Pada saat engkau membutuhkan. Kalau engkau dikasih dunia habis. Dikasihnya di akhirat yang kekal dan abadi. Dan Allah berfirman di surat Al-Mutaffifin. Ayat 22 sampai 28. Apa kata Allah? Nah. Innal abrara lafi na'im
على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. Sesungguhnya orang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, surga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni yang jelak tempatnya. Laknya adalah kesturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum darinya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Allahu Akbar. Ya, kalau mau berlomba-lomba ya yang kayak gini lah. Ini yang seharusnya kita berlomba-lomba, bersaing. Allah berikan kenikmatan. Buat siapa? Al-abrar. Bukan buat yang cantik, bukan buat yang kuat, tapi orang-orang yang berbakti. Kita tuh hamba Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satu syaraf pun di tubuh kita, melainkan Allah yang kasih. Allah kalau mau ambil, Allah bikin seorang syaraf kejepit. Tidak ada satu organ kecuali milik Allah Azza wa Jalla. Allah mau ambil, Allah bikin dia. Ginjalnya rusak. Dan kehidupan dunia ini ujian. Bukan untuk bersenang-senang. Makanya buat anak-anak yang nyantai, kita lihatlah yang nyantai, yang berleha-leha, ketika waktu ujian dia nggak mampu untuk menjawab. Waktunya orang istirahat, dia murojaah. Ahibati fillah. Maka bicara awal Dzulhijjah ini, maka persiapkan. Baik, ada pertanyaan pertama buat para santriwati. Bulan Dzulqa'dah itu bulan keberapa? Ini kuis pertama. Dia berarti sudah bulan, ya jawab sudah, udah tahu sudah 11. Bulan keberapa? Bulan ke-11, Ustaz. Ahsanti. Nah, bulan ke-12 bulan Dzulhijjah. Bulan pertama bulan Muharram. Baik. Ketika masuk awal bulan Dzulhijjah, kita ingat dulu ada pertanyaan ketika melihat hilal. Kita baca apa? Ini kuis yang kedua. Nah, ketika melihat hilal, baca apa? تفضل. اللهم أهله على الإيمان والسلامة بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي ورب الله. Artinya? Ya Allah, jadikanlah hilal ini sebagai tadi minta Bil amni wal iman. Iman. Amni itu Ami.
Mustafa. keamanan, Aman, iya. keamanan dan keimanan, Nah, Wassalamatul Islam. dan salam dari Allah. wah, salaman. Dan keselamatan dari Allah. Dan nilai-nilai Islam dan keislaman ya. Dan Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jalla. Baik. Apa yang kita lakukan di awal Dzulhijjah ini? Setelah kita mengetahui fadilah, keutamaan, semua amal soleh di 10 awal Dzulhijjah lebih baik daripada dilakukan di bulan ini. Baca Quran. Baca Quran hari ini sama baca Quran di 10 awal Dzulhijjah lebih baik di 10 Dzulhijjah. Puasa sunnah hari ini dengan puasa sunnah di 10 awal Dzulhijjah lebih baik di 10 awal Dzulhijjah. Sedekah, apa aja. Dan ada satu amalan yang memang tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 awal Dzulhijjah. Apa? Ibadah haji. Dan kata Nabi SAW, wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa ilal jannah. Haji yang mabrur nggak ada balasan yang pantas kecuali surga Allah Azza wa Jalla. Rawahul Bukhari wa Muslim. Haji yang mabrur, bukan sekedar berangkat haji. Dan haji ini jihadnya para wanita. Ketika para wanita mengatakan naral jihad afdal amal, kita melihat jihadnya amalan yang paling afdal. Kita perempuan kenapa nggak ikut jihad? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, lakunna jihadun la qitala fi. Kalian punya jihad yang nggak perang, nggak ada perang, yaitu haji. Dan haji buat wanita penuh perjuangan. Di mana haji dilaksanakan di 10 awal Dzulhijjah. Allahu Akbar. Kemudian puasa. Niatkan puasa. Puasa dari tanggal berapa? Dari tanggal 1 nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dianjurkan sekali. Dan kita tahu pahala puasa ini di waktu lain, puasa sehari itu dijauhkan 70 tahun dari api neraka. Kita akan melewati neraka. Dan puasa itu akan menjadi tameng yang menyelamatkan kita dari api neraka. 70 tahun dijauhkan wajahnya. Dan puasa ini termasuk amalan yang khusus pahalanya hanya Allah yang tahu. Kemudian puasa Arafah. Jadi kalau anak kayaknya nggak kuat puasa, ingat ya, ini amalan semua sunnah. Kecuali haji yang wajib ketika mampu. Ini amalan semua sunnah. Engkau mau baca Quran fadhal, engkau mau puasa fadhal. Nggak puasa nggak apa-apa. Yang penting kau puasa Ramadan. Tapi seorang kalau dikatakan berlomba-lomba, kita lihat orang-orang itu berlomba-lomba untuk sesuatu yang nggak wajib. Lomba lari emangnya wajib? Enggak. Lomba berenang, lomba apa? Nggak ada yang wajib. Tapi mereka lakukan. Ketika disampaikan tentang berlomba-lomba mendapatkan keridhaan Allah, mereka jawabnya nggak wajib. Iya memang nggak wajib. Engkau nggak mau nggak apa-apa. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Kau berangkat haji aja Allah nggak butuh. Berkaitan dengan puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kata Nabi alaihissalam, siyamu yaumi Arafah. Kalau puasa Arafah itu ahtasibu ala Allah. Aku berharap Allah mengampuni dosa tahun lalu dan tahun yang sesudahnya. 2 tahun. Dan kita punya banyak dosa. Orang kalau punya banyak dosa, seperti orang yang dalam penjara, kemudian disampaikan kepada dia, oh ada remisi, ada apalah, ada peringanan tahanan, kok 10 tahun bisa jadi 8 tahun. Oh dia bersungguh-sungguh. Dan kita ini di penjara sekarang. Kita berharap bisa keluar dari penjara ini. Dengan selamat tentunya. Dan ternyata puasa Arafah itu diampuni dosa 2 tahun. Maka kata Imam Nawawi, beliau mengatakan siyamuha mustahabbun istihbaban syadidan. Dianjurkan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 ini dengan sangat dianjurkan sekali. Kemudian yang perlu diamalkan sholat malam. Sholat sunnah secara umum. Jadi yang hanya biasa sholat 17 rakaat 10 awal Dzulhijjah tolong diprogramkan. Enggak. Aku mau sholat 40 rakaat. Aku mau sholat 48 rakaat. Nah, terserah engkau.
Karena sebaik-baiknya ibadah juga sholat. As-salatu khairu mawdu'. Faman sya'a falyastakthir wa man sya'a falyastaqil. Sholat ini sebaik-baiknya ibadah yang ditetapkan sama Allah. Yang mau banyak silahkan, yang mau kurang silahkan. Bebas. Ada salafus saleh yang sholat sampai 100 rakaat dalam sehari. Nah, 17 rakaat yang wajib, 11 rakaat sholat malam. Kalau dia mau 11, kalau dia mau 23. Jadi ini berapa? 17 sama 23. 40 udah. Tambah rawatib 12 rakaat. 42. Tambah duha 8 rakaat. 50 rakaat. Engkau mau sholat antara maghrib sama isya, sholat lagi. Artinya di 10 awal Dhul Hijjah ini, engkau harus berlomba-lomba. Sebagaimana di 10 akhir Ramadan, orang berlomba-lomba. Bahkan ini lebih baik. Kata Nabi SAW. Artinya, sepanjang tahun itu, lebih baik dari beramal soleh di 10 awal Dhul Hijjah. Ada khilaf di antara para ulama berkaitan dengan 10 akhir Ramadan. Ada yang mengatakan kalau malam harinya lebih baik 10 awal Ramadan, kalau siang harinya lebih baik 10 awal Dhul Hijjah. Karena ada ibadah haji yang tidak bisa dilakukan di 10 akhir Ramadan. Semua amalan 10 akhir Ramadan bisa diamalkan di 10 awal Dhul Hijjah. Tapi amalan Dhul Hijjah nggak bisa diamalkan di 10 akhir Ramadan. Maka perbanyak sholat malam. Khususnya sholat malam. Baca Quran juga ya. Kemudian memperbanyak zikir. Sudah 10 awal Dhul Hijjah. Handphonenya ditinggal. Apa saja yang menyebabkan kita lalai. Mau masak ini itu emak-emak di rumah. Umpamanya udahlah. Kita puasa. Kita perbanyak sholat. Kita perbanyak zikir. Perbanyak baca Quran. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ma min ayyamin a'zamu indallah. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah. Wala ahabbu ilaihi al-amalu fihinna. Dan beramal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada 10 awal Dhul Hijjah ini. Apa yang harus dilakukan? Fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyak tahlil, perbanyak takbir, perbanyak tahmid. Maka dianjurkan dari awal Dhul Hijjah untuk membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Abdullah bin Umar bersama Abu Hurairah, kadangkala mereka itu keluar menuju ke pasar untuk takbir. Di 10 awal Dhul Hijjah, tiap hari keluar ke pasar. Beliau bertakbir. Orang mendengar takbirnya beliau, sepasar bertakbir. Umar bin Khattab yukabbir fi qubbatih. Dia bertakbir di tendanya ketika di Mina sambil nunggu haji. Maka orang-orang di masjid dengar takbirnya Umar. Orang-orang di pasar dengar takbirnya Umar. Maka akhirnya mereka bertakbir semuanya. Mina itu bergetar dengan suara takbir. Kemudian dianjurkan bertakbir ketika melewati hewan ternak. Ya, kalau ngelihat hewan yang mau dipotong, ya, yang dijual, ini itu, maka dianjurkan juga bertakbir. Tinggal, ya Allah, ini mau dikorbankan buat Allah Azza wa Jalla. Nah, ada takbir yang muqayyad ya, yang dianjurkan dibaca setelah sholat fardu. Para ulama menyebutkan itu setelah mulai fajar hari Arafah. Jadi subuh tanggal 9 itu sudah dianjurkan bertakbir setiap selesai sholat. Berapa kali takbirnya? Bebas sebenarnya. Kemudian memperbanyak sedekah. Ini santriwati yang biasanya mungkin dia bakhil, dia pelit, dia punya tabungan. 10 awal Dhul Hijjah, sedekah. Waktu berbuka jangan nunggu dikasih orang. Oh, berbuka dari manfaatkan 10 awal Dhul Hijjah ini. Ada yang mau berbagi takjil, mau itu berbuka kan enggak, kita mau sendiri. Salah satu santri beliin buat teman-temannya untuk berbuka. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri. Yang memberikan buka kepada orang puasa, dia dapat pahala seperti yang puasa. Apa enggak kepingin? Kemudian berkurban. Yang punya rizki. Ya. Kata Allah Azza wa Jal, Inna a'tainakal kautsar.
Sesungguhnya kami memberikan kepadamu Al-Kautsar, kebaikan yang banyak. Sungai itu di surga buat Nabi SAW. Dikasih nikmat, apa yang dilakukan? Fasalli li rabbika. Maka salatlah untuk Tuhanmu. Ikhlas buat Allah salat. Wanhar, dan sembelihlah. Maka yang punya kelebihan rezeki, ya orang tuanya nyembelih, fadl. Anaknya boleh nyembelih, boleh dia mau menyembelih juga. Dan untuk yang punya hewan kurban, kalau sudah masuk awal Dzulhijjah, ya usahakan tidak, kalau dia hendak menyembelih kurban, hendaklah dia tidak mencukur rambutnya dan tidak memotong kulitnya. Berkaitan dengan hari Arafah, tolong nanti pas hari Arafah benar-benar yang bisa puasa-puasa, kemudian manfaatkan hari itu untuk berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Memang engkau tidak di padang Arafah, tapi engkau berada di hari Arafah dan engkau sedang puasa Arafah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin sebagai muqaddimah buat para santriwati dan jamaah sebelum kita mulai membahas kajian kita At-Tibyan. Tafadhali dibaca. Ayat yang hendaknya dibaca untuk orang sakit. Dianjurkan membaca surah Al-Fatihah untuk orang sakit, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih. Wa ma adraka annaha ruqyah. Tidakkah engkau tahu bahwa surah Al-Fatihah adalah bacaan ruqyah? Bacaan ruqyah. Ruqyah. Baik, barakallahu fikum. Kita tahu Al-Quran adalah penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'. Penyembuh Al-Quran ini. Tentunya dengan dibaca. Al-Quran turun sebagai hukum, sebagai petunjuk. Dan Al-Quran turun sebagai penyembuh. Maka bacakan Quran. Ayat apa yang dibaca? Sebenarnya semua ayat itu penyembuh. Tapi kita tahu bahwa ayat-ayat Al-Quran itu dan surat-suratnya tidak sama secara fadilah. Semuanya mulia, tapi ada yang lebih mulia. Semuanya baik, tapi ada yang lebih baik. Sebagaimana kalau bicara ayat, kita tahu ayat yang terbaik adalah ayat kursi. Adapun kalau bicara surat yang terbaik, maka surat Al-Fatihah. Dan kita tahu di sini dianjurkan membaca surat Al-Fatihah. Di antara nama Al-Fatihah adalah Asy-Syafiyah, yang dapat menyembuhkan. Sebagaimana dalam kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, ketika ini bahkan yang dibacakan bukan orang beriman, orang kafir pun. Dibacakan Al-Fatihah sembuh. Ketika mereka melewatin satu kampung, mereka kepingin dijamu di sana, tapi mereka nggak dijamu. Subhanallah, Allah takdirkan kepala kabilahnya itu tergigit binatang berbisa. Akhirnya mereka datang minta tolong, mungkin ada yang punya ruqyah. Subhanallah, dibacain ruqyah dengan Al-Fatihah, sembuh. Maka Nabi SAW bertanya, "Wa ma adraka annaha ruqyah?" Engkau tahu dari mana bahwasanya itu adalah ruqyah? Subhanallah. Taib, ini bicara Al-Fatihah, tapi sekali lagi bacaan yang lainnya juga ruqyah. Dilanjutkan. Hendaknya dibacakan juga untuk surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas disertai nafas di kedua telapak tangan. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Sahihain, yang mana merupakan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telah dijelaskan penjelasannya pada bab sebelumnya, pembahasan tentang nafs. Nah, iya, juga baca Al-Fatihah, baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian yang ditiupkan ya, lalu diusapkan ke seluruh tubuh. Ini kalau baca Quran. Dan di tempat yang sakit kita juga boleh dipegang sambil dibacain surat yang kita hendak jadikan ruqyah buat orang tersebut. Membaca Al-Baqarah sambil ditiupin ke orang yang sakit, ya. Nah, dan disebutkan di sini, disebutkan dalam Sahihain,
ketika Nabi SAW sakit ya. Beliau biasa membaca sendiri, akhirnya beliau nggak kuat, akhirnya Aisyah yang membacakan di tangannya, kemudian mengusapkan ke seluruh tubuh Nabi SAW. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Talha bin Musharif berkata, dikatakan padaku, Talha bin? Musharif. Ada yang salah. Talha bin Mutarrif di sini jemaah ya. Talha bin Mutarrif. Coba anda lihat. Musharif ya? Mutarrif. Apa Ustaz kurang jelas? Nah, Talha bin Mutarrif. Mim ta ra fa. Mutarrif. Talha bin Mutarrif berkata, dikatakan padaku, sesungguhnya apabila orang sakit dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka hal itu akan meringankan sakitnya. Lantas aku mendatangi Khaisamah yang mana ia sedang sakit. Aku pun berkata padanya, aku melihatmu hari ini gembira. Ia pun berkata, sesungguhnya telah dibacakan Al-Quran untukku. Barakallahu fikum. Nah, ini hal yang perlu kita lestarikan. Ketika membesuk orang sakit ya. Kadang-kala kan orang membesuk orang sakit ini sudah cuma ngelihat bawa oleh-oleh gimana. Didoakan terus pulang. Di antaranya dibacakan Al-Fatihah. Bacakan Quran kepada dia. Sambil dinafas tadi. Ditiupkan ke tempat yang sakit khususnya. Secara dalil, kita tahu dalilnya. Secara praktek, terbukti gitu loh. Hanya saja banyak orang kurang beriman. Dan di antara bentuk menghajar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran adalah tidak menggunakan Al-Quran sebagai sarana untuk berobat. Dokter lagi, obat lagi. Loh ini loh Allah katakan syifa. Dan terbukti. Ketika dibaca sekali nggak cukup berarti 2 kali. 2 kali nggak cukup 3 kali. 3 kali belum sembuh 10 kali. 10 kali belum sembuh 100 kali. Sebagaimana obat. Orang minum obat sekali baca, sekali minum, nggak sembuh. Minum lagi. Ada yang sehari minum 3 kali. Ada sebagian orang kalau minum obat sampai 12 macam obat yang harus dia minum. Ini menunjukkan bahwasanya kita itu perlu melestarikan baca Quran terhadap orang yang sakit. Dan terbukti di sini Mutarrif, Talha bin Mutarrif mengatakan ketika dia melihat Khaisamah sakit tapi dia kok enakan badannya, dia mengatakan Quri'a indi Al-Quran, bacakan Al-Quran di sisiku tadi. Nah, dilanjutkan. Al-Khatib Abu Bakar Al-Baghdadi rahimahullah juga meriwayatkan dengan sanadnya, sesungguhnya apabila Ramadi tertimpa suatu musibah penyakit, ia berkata, datangkanlah para ahli hadis. Apabila mereka telah tiba, ia pun berkata, bacakanlah untukku hadis. Ini dalil mengenai keutamaan hadis. Sudah tentu bacaan Al-Quran lebih utama. Masya Allah jemaahnya. Jadi, ya memang berbeda orang yang faham agama, orang yang ngerti agama, orang yang punya keyakinan yang mendalam tentang kitabullah. Dia akan menjadi Quran sebagai sarana obat. Dan di sini disebutkan Ramadi, dia kalau sakit, dia panggil orang-orang untuk bacakan hadis. Ketika kita mendengarkan hadis, orang jadi semangat gitu. Apalagi banyak ilmu yang dia dapatkan. Apalagi kalau mendengarkan Al-Quran. Maka intinya kalau bicara ayat apa saja yang dibacakan ke orang sakit, semua ayat Al-Quran adalah syifa. Hanya saja Imam Nawawi menyebutkan ada beberapa ayat, beberapa surat yang menjadi lebih utama untuk dibacakan karena adanya dalil-dalil yang menjelaskan hal itu. Barakallahu fiik. Taib, sudah sakit. Tapi sakit apa? Mati biasanya orang itu. Kalau mati, apa yang hendak dibacakan kepada orang mati? Nah, tafadhol. Ayat yang hendaknya dibacakan pada jenazah.
Sebagian ulama dari sahabat kami berkata, hendaknya jenazah dibacakan surah Yasin, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacakan surah Yasin kepada orang yang mati di antara kalian. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan hadis riwayat. Nah, dilanjutkan. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i dalam Amalul Yaumi wal Lailah dan Ibnu Majah dengan sanad dhaif. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Ini kalau bicara baca surat Yasin ya, sebagaimana banyak dipraktekkan oleh masyarakat ya. Ana akan bacakan bagaimana penjelasan para ulama yang berkaitan dengan membaca Yasin. Bentar, bismillah. Ada dua kondisi. Kondisi pertama, orang itu dalam sekaratul maut, yang sedang menunggu kematian. Yang kedua, orang yang sudah mati. Kalau bicara orang itu mau mati, maka jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Wasyafi'iyah, dan Hanabila, mereka menganjurkan untuk membaca surat Yasin ketika orang itu belum meninggal. Masih kayaknya mau mati orang ini. Apa dalilnya? Dalilnya yang baru saja kita baca. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin kepada mautakum. Mauta ini boleh jadi orang yang mau mati, orang yang sudah mati. Dan hadis ini didhaifkan oleh Al-Imam Nawawi sendiri. Dan para ulama yang lainnya. Kemudian ada athar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Safwan. Qala haddathana al-masyayikhah annahum hadaru Ghudayf ibn al-Harith al-Thumari. Aku dikasih tahu oleh beberapa syekh gitu ya, bahwasanya mereka menghadiri kematiannya Ghudayf ibn Harith al-Thumari, seorang sahabat, ketika sedang parah-parahnya. Lalu beliau bertanya, hal minkum ahadun yaqra'u Yasin? Ada yang hafal surat Yasin? Faqara'a Salih bin Shuraih as-Sakuni. Salih bin Shuraih membacakannya. Ketika sampai ke ayat ke-40 dari surat Yasin, dia meninggal dunia. Orang-orang itu mengatakan, idza quri'at indal mayyit khuffifa anhu biha. Apabila dibacakan kepada mayit, insyaallah akan diringankan proses pencabutan nyawanya ya. Sofwan mengatakan, Isa ibn al-Mu'tamir pernah membacakannya di sisi Ibn Ma'bad. Taibah. Adapun membaca setelah meninggalnya, ini sebagian ulama beranggapan itu hal yang tidak ada tuntunannya ketika orang itu sudah mati. Ini bukan bicara menghadiahkan pahala, enggak, tapi membacakannya orang itu sudah mati dibacain Yasin umpama. Ini enggak ada tuntunannya. Bi khilafil qira'ah al-muhtarib. Berbeda dengan orang yang mau mati. Maka dianjurkan untuk membaca Yasin. Kenapa kok surat Yasin? Tadi kita bahas bahwasanya ada perbedaan dari satu surat ke surat yang lainnya dari sisi kemuliaan. Semuanya mulia, semuanya baik, tapi ada yang lebih baik, ada yang lebih mulia. Para ulama menyebutkan kenapa dianjurkan membaca surat Yasin. Karena surat Yasin ini mengandung atau mencakup permasalahan tauhid, permasalahan hari kiamat, permasalahan kabar gembira dengan surga buat yang meninggal di atas tauhid.
Seperti yang disebutkan, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi. Andai kata kaumku tahu dengan ampunan yang Allah berikan kepadaku. Maka ruh ketika mendengar ayat-ayat itu, dia jadi senang. Sehingga ruhnya keluar dengan mudah. Ini buat orang yang faham sama artinya. Tapi kalau dia nggak faham, boleh jadi ayat azab pun dia pikir ayat kabar gembira. Buat dia sama. Karena dia tidak memahaminya. Nah, dan Al-Imam Malik rahimahullah, beliau memakruhkan membaca Yasin karena hadisnya dhaif dan juga nggak dilakukan oleh orang-orang ketika beliau di Madinah ya. Seperti itu. Ya, jadi berkaitan dengan membaca Yasin ini, kalau sebelum meninggal dunia, tadi disebutkan jumhur ulama menganjurkan, tapi ada Imam Malik yang tidak menganjurkan. Adapun kalau setelah meninggal dunia, maka tidak dianjurkan. Karena memang secara prakteknya nggak ada gitu loh di masa Nabi SAW yang seperti itu. Baik, dilanjutkan. Mujalid melewatkan dari Sya'bi, ia berkata, dan Sya'bi, ia berkata, apabila kaum Ansor telah tiba, mereka pun membacakan surah Al-Baqarah. Ini mungkin yang perbaiki ya, bukan Mujalid meriwayatkan dari Sya'bi, bukan dan Sya'bi, tapi dari Sya'bi. Jadi benar ya? Dari Sya'bi. Mujalid melewatkan dari Sya'bi. Mujalid meriwayatkan dari Sya'bi, ia berkata, apabila kaum Ansor telah tiba, mereka pun membacakan surah Al-Baqarah untuk para jenazah. Mujalid orang yang dhaif. Baik, di sini Asy-Sya'bi ya. Kalau bicara bagaimana Mujalid meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, seorang tabi'in ya. Ya, kalau bicara Sya'bi ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Amir ibn Syarahil namanya, Asy-Sya'bi ini. Ibn Abdin ibn Dhi Kibar. Dia seorang imam, Allamatul Asr, Abu Amr Al-Hamadani, thumma Sya'bi. Dia dilahirkan di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Kemudian dia tentunya bertemu dengan para sahabat, melihat Ali bin Abi Thalib dan salat di belakang Ali bin Abi Thalib. Dan Asy-Sya'bi ini orang yang sangat ahli ibadah dan ahli ilmu. Anda hendak membacakan beberapa. Nah, di antara kebaikannya Asy-Sya'bi ya, dia mengatakan ma mata dzu qarabatin li. Tidak ada dari kerabatku yang meninggal dunia wa alaihi dain, dan dia punya utang, illa wa qadaitu anhu, kecuali aku lunasi utangnya. Ini Sya'bi. Lalu dia mengatakan wala darabtu mamlukan li, qad, aku enggak pernah memukul budakku sedikit pun. Baik. Kemudian ada nasihat lain dari Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi mengatakan ma katabtu sauda fi bayda ila yaumi hadha. Kata Sya'bi, aku nggak pernah nulis sampai hariku, aku nggak pernah nulis. Wala haddatsani rajulun bi hadits qad illa hafidtu, dan nggak pernah ada orang yang menyampaikan hadis kepadaku kecuali aku langsung menghafalnya. Wala ahbabtu an yu'idahu alaihi, dan aku nggak ingin dia ngulangin.
karena dia sudah hafal. Ini di antara kelebihan Asy-Sya'bi. Adapun yang disebutkan di sini bahwasanya Asy-Sya'bi berkata apabila kaum Ansor telah tiba, telah tiba ini telah diperbaiki ya. Asy-Sya'bi berkata apabila kaum Ansor telah tiba waktu kematiannya, mereka pun membacakan surat Al-Baqarah untuk bukan telah tiba kematiannya. Kan Ansor idza hadaru 'indal mayyit, apabila kaum Ansor telah tiba, apabila kaum Ansor menghadiri mayit, mereka membaca Al-Baqarah. Tapi athar ini dhaif, sehingga tidak bisa digunakan. Haibati fillah, berkaitan dengan membaca surat Yasin tadi, berdasarkan hadis-hadis yang udah dibacakan, mereka yang mensahihkan hadisnya mereka akan mengamalkan. Mereka yang melihat hadis itu dhaif, mereka tidak mengamalkan. Kalaupun mengamalkan, ya mungkin mereka termasuk yang mengamalkan hadis dhaif dalam fadailul a'mal. Ini berkaitan dengan pembahasan kita hari ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab ke-9 ya. Bab ke-9 ini termasuk bab yang terakhir, berkaitan tentang menulis ayat Al-Quran dan menggunakan mushaf Al-Quran. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator, tafadhal. Jazakumullah khair Ustaz atas ilmunya. Untuk sesi berikutnya ya Ukhwan wa Akhwat, kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk yang pertama, ini ada salah satu dari santriwati mau bertanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Naam, tafadhal. Ustaz, saya ingin bertanya, kan orang tuh kayak orang-orang pendosa tuh pasti bakal dapat siksa kubur kan ya Ustaz? Naam. Kalau Fir'aun kan tidak dikubur Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Iya, ini pertanyaan yang menarik ya, berkaitan dengan azab kubur ya. Azab kubur ini kan kita setiap sholat berlindung kepada Allah dari azab kubur. Kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Bagaimana dengan orang yang tidak dikubur? Ada orang yang meninggal dunia di lautan. Dia dimakan oleh ikan. Sehingga jasadnya mungkin dimakan ikan, yang ikannya dipancing oleh nelayan, yang oleh nelayan ikannya dijual ke pasar, yang dari pasar dibeli oleh dapur markas ahlu mahabbatillah, kemudian dimakan oleh santri santriwati. Mungkin nggak kayak gitu? Nah, mungkin nggak? Mana para santriwati? Ya Pak Ustadz. Mungkin nggak ikan yang dimakan itu makan jenazahnya orang? Mungkin. Mungkin. Jadi bayangin ya, tubuhnya orang ini sudah kemana-mana. Dan dia akan dibangkitkan nantinya. Berkaitan dengan tadi orang yang mungkin dimakan ikan, atau orang yang tidak dikubur ya, karena dimakan burung-burung pemakan bangkai. Bagaimana siksaan buat dia? Hukum asalnya siksa itu tentunya untuk ruh dia. Makanya disebutkan alam kubur itu karena memang rata-rata orang dikubur. Tapi alamnya namanya alam barzakh sebenarnya. Setelah kematian itu orang berpindah. Makanya kita kalau gali kuburan, kita akan lihat loh jenazahnya nggak apa-apa. Nggak kelihatan dia habis disiksa. Iya, karena sejatinya dia disiksa itu di alam yang berbeda. Dan azab kubur itu boleh jadi azab menimpa jasad dan menimpa ruh. Tapi hukum asal ruhnya yang akan mendapatkan azab. Tapi boleh jadi dengan jasad. Jadi bicara Fir'aun, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran. Coba dibuka Qurannya. Di surat Ghafir ayat 46.
Nah, ayat 45 sama 46. Coba dibaca. Ayat 45, ayat 46. Surat Ghafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Firaun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kenapa kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Kita lihat ya. Dengan begitu gamblangnya Allah menyebutkan Fir'aun dinampakkan kepada mereka neraka. Di dunia sekarang ini. Artinya di alam barzakh itu, siksaan sekarang dia seperti itu. Belum lagi siksaan-siksaan lainnya. Dan pada hari kiamat baru dimasukkan ke azab yang lebih pedih. Artinya dia itu diazab sekarang dan nanti akan diazab. Walaupun Fir'aun tadi jasadnya boleh jadi dimumikan, tidak dikubur. Ada yang jasadnya mungkin ditaruh di museum. Bagaimana dia? Mereka akan diazab. Dan azab yang akan mereka terima, mereka merasakan sakitnya. Tapi tidak seperti azab dunia. Makanya di antara azab kubur itu yang disebutkan dalam beberapa hadis, orang itu kepalanya dipukul dengan martil yang besar, hancur kepalanya. Tapi nanti ngumpul lagi, pukul lagi, ngumpul lagi. Itu yang tidak akan lihat di kuburan. Kita mau pasang CCTV di kuburannya, kita mau ngelihat ini gimana. Enggak, alam kubur yang kita lihat itu ya alamnya sama dengan alam kita, alam dunia. Karena kita yang memberikan, yang menggali kuburan tersebut di bumi ini ya. Tapi sebenarnya dia di alam yang berbeda. Di alam situlah dia akan mendapatkan siksa. Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau Isra Mi'raj, beliau melihat bagaimana orang-orang disiksa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, untuk yang pertanyaan kedua, kami ambil dari chat room Zoom karena sudah banyak yang masuk. Dari Hanabaisa. Ustadz, maaf izin bertanya, apakah benar membaca surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai selesai dalam waktu 1 hari selesai bisa menyembuhkan dari sihir? Jazakumullah khair Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, kita tahu sihir itu ada. Kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi, salah satu ayat di surat Al-Baqarah. Kemudian membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq. Jelas di Qul a'udzu birabbil falaq itu kita berlindung min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan An-Nas. Adapun berkaitan dengan membaca surat Al-Baqarah. Jadi memang Nabi SAW menyebutkan ketika beliau menganjurkan para sahabatnya untuk membaca Al-Baqarah. Nggak bisa ditembus Al-Baqarah itu sama penyihir-penyihir. Nggak bisa. Hanya saja bacanya ya harus rutin. Ketika engkau bisa baca sehari, alhamdulillah. Bagus. Tapi kadang-kala ada orang yang nggak bisa, nggak mampu. Ya udah, engkau baca 2 hari. Tapi bagaimana itu didawamkan, khususnya buat orang yang sedang kena sihir.
Kita dianjurkan baca Al-Baqarah nggak nunggu kena sihir ya. Sebagian sahabat itu menghatamkan Quran tiap 3 malam. Berarti tiap 3 malam dia akan ketemu Al-Baqarah lagi. Ada yang tiap 7 malam. Tiap 7 malam dia akan ketemu Al-Baqarah lagi. Seperti itu. Tapi ada orang yang sedang sakit. Maka orang yang sedang sakit ini ya perlu perawatan khusus yang lebih intensif. Nah, di antaranya dia baca Al-Baqarah. Dia mau baca tiap hari, tafadhol dia bisa khatam. Tapi dia nggak bisa 2 hari, tapi usahakan. Karena memang Nabi alaihissalatu menyebutkan la yastati'uha al-batalah. Nggak bisa ditembus sama penyihir-penyihir. Surat itu. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Na'am. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khair. Untuk pertanyaan yang ketiga, kami persilahkan kepada Ummu Fira untuk bertanya secara interaktif kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kru senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli. Naam, tafadhal. Amin. Wan Ustaz, ini saya mau bertanya. Saya ada punya kerabat. Saya melihat bahwa perjalanan hidupnya itu Ustaz akhir-akhir ini kayak bagaimana ya Ustaz? Dia ditempa berbagai ujian begitu, mulai dari keluarga, anak. Dan saya melihat titik balik ke belakang, kerabat saya ini dulu-dulunya itu dia kalau marah begitu Ustaz, dia sering mengatakan bahwa atau bersumpah bahwa ada sesuatu, dia bersumpah bahwa dia tidak selamat 7 turunan. Dan seperjalanan hidupnya saya lihat akhir-akhir ini itu sepertinya apakah karena doa-doanya itu Ustaz, atau gimana ya? Terus kalau misalnya saya ingin memberitahu bahwa dia harus bertobat, apakah saya memberitahu bahwa dia harus bertobat dengan menyampaikan semua apa yang sering dia ucapkan itu, atau bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya, karena saya melihat ke belakang akhir-akhir ini perjalanan hidup mulai dari keluarga berantakan, terus dia dililit utang, anak-anaknya juga sekarang Ustaz. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya, Nah, mohon pertolongannya Ustaz untuk pencerahan. barakallahu fiik. Terima kasih, Barakallahu Ustaz. fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ahibati fillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Engkau punya 2 pilihan. Ngomong atau diam. Ngomong apa? Ngomong yang baik atau diam. Dan kita disuruh berhati-hati untuk mengucapkan yang nanti akan balik kepada kita. Mencela, membuli, menghina, mendoakan keburukan, melaknat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u ala anfusikum." Kalian jangan mendoakan keburukan buat diri kalian sendiri. Jangan. Wala tad'u ala auladikum. Kalian jangan mendoakan keburukan atas anak-anak kalian. Kadang-kala anak-anak itu durhaka, anak-anak itu bikin sakit hati. Jangan didoakan keburukan buat dia. Kenapa? Engkau yang sakit hati nanti. Engkau akan sedih. Anak didoakan keburukan, anaknya kena penyakit atau apa, engkau yang sedih nanti. Jangan. Wala tad'u ala khadamikum. Jangan mendoakan keburukan buat pembantu-pembantu. Jangan. Wala tad'u ala amwalikum. Engkau jangan mendoakan keburukan buat harta-hartamu. Mobilnya mogok-mogok. Terus dimaki mobilnya, dilaknat mobilnya, motornya, rumahnya, kebunnya. Jangan. Kenapa kata Nabi? La tuwafiqu minallahi sa'ata nailin fiha ata' fa yastajib lakum. Kalian jangan sampai menepati waktu doa dikabulkan sama Allah, maka dikabulkan. Rawahu Abu Dawud.
Maka buat para orang tua, ya jangan buat para orang tua, buat para ibu, bapak, istri, anak, siapapun engkau, jaga lisanmu. Bala itu nanti bergantung sama lisan, bahaya. Apa yang harus dilakukan kalau ternyata orang ini sekarang dapat bala yang boleh jadi bawaan omongan dia? Maka engkau datang. Ma nazala bala'un illa bidhanbin wa ma rufi'a illa bitaubah. Wa ma rufi'at illa bitaubah. Ini ada sebuah asar dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bala nggak turun kecuali karena dosa dan tidak diangkat kecuali dengan taubat. Maka sampaikan, doakan dia sampai kasih tahu. Ingat, Allah itu maha baik. Masih banyak nikmat yang Allah berikan kepadamu. Maka boleh jadi bala ini untuk menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Ingatkan dia, mungkin ada ucapan-ucapan dia, ada dosa-dosa dia, ada kezaliman-kezaliman yang dia lakukan. Mudah-mudahan dengan dia bertobat kepada Allah, karena ada dosa yang berkaitan sama orang lain, ada dosa yang berkaitan dengan diri kita pribadi, kita tinggal minta ampun sama Allah. Tapi kalau kita berbuat dosa kepada orang lain, ya kita perlu minta maaf sama dia. Ini yang perlu diperhatikan. Syarat dan ketentuan taubat. Ada 4, 3+1. Menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau ada hubungannya sama manusia, maka kita perlu minta maaf, perlu minta dihalalkan. Dan kalau engkau berkaitan dengan doa yang kau sudah minta, engkau cabut doamu. Kau katakan, ya Allah aku minta maaf, ya Allah aku minta ampun, aku pernah doa seperti ini, tolong dicabut doa tersebut ya Allah. Maka doakan kebaikan sebagai pengganti doa keburukan yang pernah engkau panjatkan kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Barakallahu fikum, Ustaz. Untuk pertanyaan yang keempat, ini ada satu lagi datang dari Santriwati, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, Ana izin mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ustaz, Nabi Isa kan diangkat sebelum meninggal kan? Pas Nabi Isa diangkat tuh kan Nabi Isa belum menikah ya Ustaz? Nah. Apakah kita sebagai Apakah apa? Nah, Afwan, pertanyaannya? Ustaz, apakah kita sebagai manusia bisa menikah dengan Nabi Isa, Ustaz, biar bisa masuk surga? Nah, barakallahu fiik. Kalau bicara Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa diangkat dalam kondisi belum meninggal dunia. Belum meninggal dunia dan dalam kondisi belum menikah. Beliau diangkat dalam kondisi hidup dan akan turun kelak pada sebelum hari kiamat. Ada beberapa yang menceritakan bahwa Nabi Isa itu menikah. Yang mungkin beberapa penulis Nasoro sudah membantahnya. Enggak, Nabi Isa dalam kondisi belum menikah. Dan kenapa Nabi Isa belum menikah pada waktu itu? Ya boleh jadi ada urusan, ada sebab yang menyebabkan beliau belum menikah. Dan ketika beliau datang kelak ketika turun beliau sebelum hari kiamat, ya boleh jadi beliau akan menikah nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kalau bicara seorang manusia biasa menikah dengan para nabi, itu bukan berarti otomatis dia akan masuk surga. Sebagaimana kita tahu, istrinya Nabi Nuh itu di neraka. Istrinya Nabi Lut itu di neraka. Istrinya Fir'aun di surga. Ini jadi pelajaran bahwa kita kelak pada hari kiamat akan dihisap masing-masing. Tapi istri-istri Nabi Muhammad SAW semuanya di surga. Tapi jadi sebagai pelajaran tadi, bahwasanya orang itu akan dihisap masing-masing. Sehingga bagi seorang wanita, jangan karena suamimu soleh, oh nanti aku masuk surga. Belum tentu. Kecuali engkau jadi wanita soleha yang taat kepada suamimu.
yang nurut sama suaminya, yang menjaga kehormatan dirinya. Karena sejatinya wanita untuk masuk surga ini nggak repot-repot banget ya. Kalau wanita itu sholat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya, akan dikatakan kepada dia, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silakan masuk surga dari pintu mana saja yang kau sukai. Hadza wallahu alam bissawab. Nah. Barakallahu Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya kami ambil lagi dari chatroom Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum. Afwan bertanya Ustaz. Saya hampir selalu mengobati diri dengan air yang dibacakan Al-Fatihah dan berdoa untuk kesembuhan. Qadarullah sembuh. Sholat nggak bisa berdiri, duduk jadi bisa. Lidah saya sariawan sebesar koin 1000 sembuh. Dan jika terasa sakit, saya ruqyah mandiri dengan membaca Bismillah 3 kali, lanjut bacaan yang 7 kali. Alhamdulillah sembuh Ustaz. Pokoknya banyak Ustaz. Ketika saya bertanya kepada seorang Ustaz sunnah, apakah termasuk syirik dengan apa yang saya kerjakan? Maka beliau menjawab, tidak. Karena semua yang saya lakukan kan ada dalilnya. Yang saya kaget adalah seorang jemaah membisikkan kepada saya bahwa apa yang saya lakukan dan hasilnya itu khusus untuk orang-orang soleh. Apakah saya tidak berhak mendapatkan kesembuhan dengan cara syar'i tersebut, Ustaz? Apakah hasil ruqyah ditentukan oleh kesolehan seorang? Jazakumullah khairan, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Yang jelas Al-Quran itu syifa, penyembuh. Bagaimana prakteknya menggunakan Al-Quran sebagai penyembuh? Di antaranya sudah pernah kita bahas ya, yaitu dengan membacakan di tempat yang sakit sambil ditiupkan, seperti itu. Atau sebagian ulama membolehkan dengan membacakannya di media air yang kemudian diminum. Dan terbukti alhamdulillah bisa menyembuhkan. Kalau nggak sembuh, tadi seperti yang dibahas, boleh jadi dia bacanya kurang banyak. Atau boleh ada sesuatu di dirinya yang menghalangi dia untuk sembuh. Dan tidak harus kita minta doa orang soleh. Apalagi minta diruqyah. Itu sudah pernah kita bahas juga bahwasanya di antara syarat ketentuan untuk masuk dalam kategori 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab itu tidak minta diruqyah. Dan kalau bicara apakah bergantung dengan kesolehan orang itu, boleh jadi. Karena ini bicara berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jal. Makanya ada orang yang doanya mustajab, ada orang yang doanya nggak mustajab. Ada orang yang membacanya coba-coba, ada orang yang membacanya dengan penuh kekhusyuan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi hukum asalnya engkau ruqyah dengan diri sendiri. Dan sahih nggak perlu kita datang kepada orang agar dia meruqyah kita. Enggak. Bahkan hukum asalnya orang itu meruqyah diri sendiri. Tapi dia perlu tahu diri ketika dia memang punya banyak dosa, dia mohon ampun sama Allah, dia beristighfar, lalu dia meruqyah dirinya sendiri dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran atau doa-doa dari Nabi Muhammad SAW. Semoga itu menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Untuk pertanyaan selanjutnya, kami persilahkan kepada Johanna Murni untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz. Ya, sekali lagi kepada Johanna Murni. Fadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu juga krunya dan Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi saya dengarkan ceramah dari Pak Ustadz terkait dengan haji mabrur, pahalanya surga. Namun saya juga mendengar tadi Pak Ustadz bilang betapa mengerikannya siksa neraka.
pertanyaan saya adalah, apabila kita sudah bertobat Pak Ustadz dan diampuni oleh Allah, apakah mungkin kita masuk surga tanpa hisab, ataukah semua manusia itu akan merasakan siksa neraka terlebih dahulu? Sedangkan yang saya tahu Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Kan kita takut Pak Ustadz, masuk neraka tuh serem banget, yang saya dengar dari saya kecil ya. Ceritanya tuh mengerikan gitu loh Pak Ustadz. Nah, Begitu yang saya ingin tanyakan, apakah mungkin kita masuk surga tanpa hisab Pak Ustadz? Masya Allah. Tanpa melewati neraka. Terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu Assalamualaikum. fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah. Kalau pertanyaannya apakah mungkin masuk neraka, masuk surga tanpa lewat neraka? Nggak mungkin. Tapi apakah mungkin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Mungkin. Gimana penjelasannya? Letak surga itu setelah neraka, ketika perjalanan di padang mahsyar. Makanya semua orang itu, orang-orang beriman, itu akan melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Dan orang yang melewati sirat itu ada 3 kondisinya. Ada yang selamat tanpa tersentuh dengan neraka. Ada yang seperti kejapan mata, seperti kilat. Dia sudah nyampe di seberang sana. Selamat dia, tidak kena sentuhan api neraka. Itu yang tanpa azab ya. Boleh jadi mereka orang-orang yang tanpa hisab. Yang jelas dia melewati sirat dengan begitu cepatnya dan selamat. Yang kedua, ada yang melewati sirat agak lambat. Dan dia terkena azab neraka. Tapi nggak jatuh. Kita tahu ada orang yang nggak terbakar, tapi kena panasnya. Atau dia kena besi-besi yang menyobek wajahnya atau tubuhnya. Sampai di ujung sana, sebelum masuk surga, dia selamat, tapi terluka-luka, terbakar. Kondisi yang ketiga, dia lewat dan jatuh masuk neraka. Jadi Allah sudah menetapkan wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satupun dari kalian kecuali akan melewatinya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadzaru dzalimina fiha jithiya. Orang-orang zalim kami tinggal dalam neraka tersebut. Jadi kalau pertanyaannya apakah mungkin kita masuk surga tanpa lewat neraka? Enggak mungkin. Kita akan melewatinya. Tapi kondisi melewatin beda-beda. Kalau pertanyaan apakah mungkin kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Nah, mungkin. Tapi tetap lewat neraka tadi. Ada 70.000 bahkan lebih dari umat Nabi SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Pertanyaannya kepada haji mabrur tadi. Yang tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Ini haji yang mabrur. Haji yang dipenuhi segala syaratnya dan ketentuannya. Kemudian dia ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian setelah pulang haji dia menjadi lebih baik lagi. Tadi dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada kesempatan buat dia. Ketika dia bertobat menjadi lebih baik dan mati husnul khatimah. Tapi kalau lewat neraka, semua akan melewatinya. Di antara hikmahnya adalah orang itu benar-benar bersyukur. Dia melihat api itu yang di bawah dia. Dia melihat orang-orang yang berjatuhan, yang tersiksa di sana. Sehingga dia lebih bersyukur. Orang kalau selamat dari satu kejadian, maka dia bersyukurnya, bukan hanya bersyukurnya, gembiranya, senangnya, itu akan berlipat-lipat ganda. Berbeda dengan orang yang sudah senang. Seperti orang tinggal di hotel bintang 5. Iya, udah dia tinggal di hotel bintang 5. Masuk. Tapi ada orang yang dia masuk ke hotel bintang 5 ini melewatin tantangan, rintangan sampai dia ke sana. Maka dia akan merasakan, ya Allah, senangnya gitu. Jadi Allah ingin memberikan nikmat lebih sebenarnya kepada orang-orang yang masuk surga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Kira-kira berapa pertanyaan lagi Ustaz? Mungkin 2 pertanyaan lagi ya.
Dipersilakan kepada Al-Ummu Rizkina Mulkina untuk bertanya secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok ummu jadinya kayak gini? Laki-laki Ustaz, anak laki-laki. Naam, tafadhal. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga Ustaz ya. Allahumma amin. Ustaz, ketika kucing mengalami ditabrak sama kendaraan motor dan mobil, kemudian kucing meninggal dan jasad kucing harus dibungkus kain lain, kemudian dikubur. Jika jasad kucing tidak dibungkus kain lain, meyakini kucing akan mengambil nyawa kepada si penabrak kucing. Di mana keyakinan tersebut Ustaz? Mohon pencerahan. Barakallahu fikum. Wa fikum mubarak. Iya jemaah. Berkaitan dengan mereka yang nabrak kucing ya. Ada banyak keyakinan di masyarakat, katanya harus dikubur dengan baju yang nabrak ya. Kalau enggak nanti akan jadi petaka buat orang yang nabrak. Sebenarnya gini, kita ketika melakukan sebuah kesalahan, maka kita harus perbaiki. Kita nabrak kucing, mati itu kucing. Dan kita tahu, berhentilah. Ambillah kucing itu, kubur. Kalau enggak, kucing itu akan membusuk dan akan mengganggu orang-orang yang lewat nanti. Tidak ada memang dalam ketentuan agama atau penjelasan dari agama yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan yang disebutkan tadi ya. Tapi kita disuruh berbuat baik kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, bahkan kepada binatang. Kita membunuh kucing itu tidak dengan sengaja, berarti kita nggak berdosa, alhamdulillah. Tapi kalau kaitannya kucing itu akan menjadi mudarat buat orang-orang, kadang-kadang kucing itu kalau nggak dikubur ya, umpamanya ditaruh di sebelah, itu akan membusuk, kemudian mengganggu orang yang lewat. Maka nggak ada ceritanya harus dibungkus dengan kain warna putih atau warna apa. Yang jelas usahakan bagaimana kucing yang mati itu tidak mengganggu orang lain. Dan engkau beristighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, karena engkau memang juga tidak sengaja membuat dia mati. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Ustaz. Dipersilakan kepada musafir untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, saya ingin bercerita sedikit, Ustaz. Saya di tahun 2021 pernah mengalami kecelakaan dan sudah, kalau tidak salah, 3-4 hari saya tidak sadarkan diri. Dan di hari keempat, kalau dari istri saya, bahwa saya dinyatakan meninggal, Ustaz. Allahu Akbar. Dan waktu itu selama saya tidak sadarkan diri, saya sendiri mengalami, Ustadz, bahwa yang katanya fenomena mati suri. Dan ketika itu saya hanya ditampakkan sesuatu yang mungkin saya tidak bisa ceritakan, Ustadz. Dan saya waktu itu mendengar teriakan Robir Jiuni gitu. Nah, kemudian ketika saya sadar, saya itu hampir dimakamkan, Ustadz. Sudah persiapan untuk dimandikan jenazah. Kemudian saya bangun dan saya coba menceritakan kepada istri saya, namun saya tidak menceritakan kepada keluarga lainnya karena saya takut bahwa ini hanya sebuah mimpi bagi saya, atau saya takutnya bahwa ini menjadi khurafat bagi orang-orang, Ustadz. Apakah saya boleh mempercayai fenomena mati suri tersebut, Ustadz? Karena setelah fenomena mati suri tersebut, saya berusaha untuk mencoba hijrah, Ustadz, dan meninggalkan pekerjaan saya dari sesuatu yang tidak baik, karena saya bekerja di sebuah perusahaan rokok, lalu saya meninggalkannya, Ustadz. Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustadz. Barakallah. Barakallah fiik ya. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara mati itu ada dua. Mati yang sebenarnya dan mati
yang belum mati, itu tidur. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itu mematikan orang ketika sampai waktu kematiannya. Dan orang yang tidur itu disebutkan mati, yang memang belum waktunya akan dikembalikan ruhnya. Yang belum waktunya mati, ruhnya akan dikembalikan. Makanya orang yang mati, yang tidur itu seperti orang mati. Dia nggak sadar dengan apa yang terjadi di sebelahnya. Yang di kanannya kiri, makanya dia kadang-kala menendang pasangannya, ngoro apa ini, itu dia nggak sadar gitu. Ashabul Kahfi itu 309 tahun tidurnya. 309 tahun. Maka kalau dikatakan tadi fenomena mati suri, ya tadi mati suri itu seperti tidur. Seperti orang pingsan, seperti orang yang mungkin koma ya, yang mungkin juga dianggap sudah mati gitu. Tapi kalau dia belum mati, ruhnya akan balik, seperti yang dirasakan oleh antum. Dan yang antum lihat itu mimpi. Nah, yang antum lihat itu mimpi. Maka kalau bicara apakah boleh mempercayai, ya mimpi, sekedar mimpi. Mimpi itu ada 3, ada mimpi yang dari Allah, ada yang mimpi dari setan, ada yang mimpi hanya bunga tidur saja. Seperti itu. Maka apa yang terjadi sama antum yang membuat antum jadi lebih baik? Banyak di kalangan salafus saleh yang mimpi kemudian dia jadi lebih baik setelah melihat mimpi itu, karena di situ ada teguran buat dia ya. Ada yang mimpi seakan-akan dia masuk neraka, kemudian dia terjaga dari tidurnya. Maka mimpi-mimpi itu boleh jadi adalah peringatan buat kita agar kita menjadi lebih baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi kuis. Kayaknya kuisnya tinggal 1. Ustaz, tambahin 1 lagi buat anak RQ lah, Ustaz. Oh, udah 2 tadi RQ. Nah, pertanyaannya.